itu, masjid besar di tengah kota dipenuhi oleh jamaah yang berbondong-bondong datang untuk menghadiri pengajian akbar. Gus Ikdam, seorang ulama muda karismatik, terkenal dengan ceramahnya yang menyentuh hati dan penuh hikmah. Orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua, berkumpul dengan penuh antusiasme. Lampu-lampu masjid yang terang benderang menambah suasana damai. Sejak sore, panitia sibuk mempersiapkan segala keperluan acara. Karpet-karpet hijau digelar, mikrofon diatur, dan kursi bagi tamu kehormatan disiapkan dengan rapi. Jamaah terus berdatangan hingga halaman masjid pun penuh sesak. Bahkan sebagian harus duduk di jalan kecil di depan masjid karena ruangan sudah tak mampu menampung. Semua berharap mendapatkan ilmu dan berkah dari pengajian malam itu. Gus Ikdam memulai ceramahnya dengan pembukaan yang lembut namun menggugah. Ia membahas tentang pentingnya keikhlasan dalam setiap perbuatan. Jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk tanda setuju. Kalimat-kalimatnya seperti memiliki daya magnet yang mampu menyentuh hati setiap pendengarnya. Di tengah suasana khusyuk itu, tidak ada yang menyadari bahwa di sudut ruangan, seorang kakek tua sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ia tampak berbeda dari jamaah lain. Sorot matanya tajam, dan gerak-geriknya sesekali mencuri perhatian. Namun, kebanyakan orang memilih untuk tetap fokus pada ceramah yang sedang berlangsung. Di pojok belakang masjid, kakek tua itu duduk dengan tenang, tetapi matanya sibuk mengamati setiap orang di sekitarnya. Ia memakai pakaian sederhana yang agak lusuh, namun yang mencolok adalah tatapan matanya yang tajam, seolah-olah sedang mencari mangsa. Tangan kanannya memegang tas kecil, sementara tangan kirinya bergerak-gerak dengan pola tertentu. Jamaah di sekitar kakek tua itu mulai merasa tidak nyaman. Salah seorang wanita parubaya tiba-tiba merasa kebingungan, seperti kehilangan fokus. Ia bahkan tak sadar telah memberikan uang kepada kakek tersebut tanpa alasan yang jelas. Seorang pria yang duduk tak jauh dari sana juga mendadak pusing, merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sosok kakek itu memang terlihat tenang, tetapi sebenarnya ia sedang memanfaatkan kepolosan jamaah di sekitarnya. Setiap kali ia menatap seseorang, ia memulai gerakan tangan yang halus namun penuh makna tersembunyi. Tak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Kejanggalan demi kejanggalan mulai terasa. Salah seorang pemuda bernama Rizal, yang duduk tidak jauh dari kakek itu, memperhatikan gerak-geriknya dengan curiga. Rizal mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh kakek tersebut. Ia mulai mengamati setiap gerakan tangan dan tatapan matanya. Hati kecilnya berkata, ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di tempat suci ini. Ketika pengajian terus berlangsung, semakin banyak jamaah yang merasa ada yang tidak beres. Beberapa di antaranya bahkan mulai melirik ke arah kakek tua itu, yang tetap duduk dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Salah seorang jamaah yang duduk di sampingnya tiba-tiba kehilangan dompetnya, meskipun tidak ada tanda-tanda pencurian fisik. Wajah-wajah bingung mulai bermunculan di sudut ruangan. Rizal, yang sejak awal mencurigai kakek tua tersebut, akhirnya memberanikan diri untuk mengamati lebih dekat. Ia berpindah tempat duduk, mendekati kakek itu dengan gerakan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dari jarak yang lebih dekat, Rizal menyadari bahwa gerakan tangan kakek itu bukanlah gerakan biasa. Tangannya bergerak pelan dalam pola tertentu, sementara mulutnya bergerak tanpa suara, seperti sedang mengucapkan mantra. Di sisi lain, seorang jamaah wanita muda tiba-tiba merasa linglung dan mulai memberikan perhiasan yang dipakainya kepada kakek itu tanpa alasan. Ia bahkan tidak sadar apa yang dilakukannya sampai seorang teman di sampingnya menghentikan aksi tersebut. Suasana yang awalnya damai mulai berubah menjadi tegang. Jamaah di sekitar kakek itu saling berbisik, mencoba mencari penjelasan atas kejadian aneh tersebut. Semakin lama, kejanggalan ini tidak bisa lagi diabaikan. Beberapa orang mulai saling menatap dan berbicara dengan nada kecil. Mereka mencoba mengingat apakah kakek tua itu pernah terlihat di pengajian-pengajian sebelumnya. Ketegangan perlahan menjalar di antara jamaah, mengancam merusak suasana khusyuk pengajian malam itu. Kecurigaan Rizal mencapai puncaknya ketika ia melihat seorang ibu yang duduk di dekat kakek itu mendadak menangis tanpa alasan yang jelas. Rizal mendekati ibu tersebut dan bertanya apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, ibu itu menjelaskan bahwa ia merasa bingung, seperti ada yang mengendalikan pikirannya. Saat itu juga, Rizal yakin bahwa kakek tua tersebut sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Dengan hati-hati, Rizal mendekati panitia pengajian dan memberitahu apa yang ia lihat. Panitia segera berkoordinasi untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Sementara itu, Rizal kembali ke tempatnya, tetapi kali ini ia duduk lebih dekat dengan kakek tua tersebut untuk mengawasinya dengan lebih jelas. Kakek itu tampak tetap tenang,
seolah tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Ketegangan memuncak ketika salah satu panitia mendekati kakek tua itu dan bertanya dengan sopan apa yang sedang dilakukannya. Kakek tersebut tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa ia hanya datang untuk mendengarkan ceramah seperti jamaah lainnya. Namun, beberapa jamaah di sekitarnya mulai memberanikan diri untuk bersuara, menyebutkan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Situasi ini menarik perhatian jamaah lainnya. Perlahan, kerumunan mulai terbentuk di sekitar kakek itu. Orang-orang yang sebelumnya ragu kini ikut mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kakek tua itu akhirnya tak bisa mengelak lagi, dan kehadirannya di pengajian malam itu berubah menjadi sorotan utama. Ketika semakin banyak orang yang menyadari ulah kakek tua tersebut, suasana di dalam masjid mulai memanas. Beberapa jamaah yang merasa dirugikan langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam kepadanya. Kakek itu masih berusaha tenang, tetapi wajahnya mulai menunjukkan sedikit ketegangan. Beberapa panitia mencoba menenangkan jamaah agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. Di tengah kerumunan, beberapa orang bahkan mulai berteriak, menuntut penjelasan dari kakek tersebut. Rizal, yang sejak awal menyadari kejanggalan ini, mencoba meredam emosi jamaah. Ia meminta mereka untuk memberikan kesempatan kepada panitia untuk menangani situasi ini dengan cara yang lebih bijak. Namun, suasana tetap sulit dikendalikan. Sementara itu, kakek tua tersebut akhirnya mengakui bahwa ia memang menggunakan hipnotis untuk mempengaruhi beberapa jamaah. Namun, ia berdalih bahwa tindakannya didorong oleh kebutuhan hidup yang mendesak. Ia mengaku telah kehilangan pekerjaannya dan terpaksa mencari cara lain untuk bertahan hidup. Meski demikian, pengakuannya tidak serta-merta membuat jamaah bersimpati. Panitia memutuskan untuk menghentikan sementara pengajian. Mereka memanggil Gus Ikdam, yang sejak awal berada di mimbar. Ketika Gus Ikdam berjalan menuju tempat kejadian, suasana perlahan mulai tenang. Jamaah memberikan jalan bagi sang ulama untuk menangani situasi yang rumit ini. Dengan langkah tenang, Gus Ikdam mendekati kerumunan yang mulai mereda setelah menyadari kehadirannya. Wajahnya tetap teduh, tanpa menunjukkan amarah sedikit pun. Jamaah yang tadinya ribut kini memilih diam, berharap sang ulama dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah ini. Gus Ikdam berdiri di depan kakek tua tersebut dan menatapnya dengan penuh perhatian. Gus Ikdam membuka pembicaraan dengan nada lembut, bertanya kepada kakek tua itu apa yang sebenarnya terjadi. Kakek tersebut, yang awalnya berusaha bersikap tenang, tampak mulai gemetar di hadapan Gus Ikdam. "Maafkan saya, Gus," ia ucapnya pelan. "Saya hanya mencoba mencari rezeki. Saya tidak bermaksud merugikan siapapun." Ucapannya membuat beberapa jamaah terdiam, meskipun sebagian masih merasa marah. Gus Ikdam kemudian meminta kakek tersebut untuk menjelaskan tindakannya dengan lebih rinci. Dengan suara yang berat dan penuh penyesalan, kakek tua itu mengakui bahwa ia telah menggunakan hipnotis untuk mengambil uang dari jamaah. Ia menjelaskan bahwa hidupnya penuh kesulitan, dan ia tidak tahu cara lain untuk bertahan hidup. "Saya tahu ini salah, tapi saya benar-benar terdesak, Gus," katanya dengan air mata mulai mengalir. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Gus Ikdam meminta jamaah untuk tetap tenang dan tidak menghakimi secara berlebihan. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kehilafan, dan tugas umat Islam adalah mengajak sesama ke jalan yang benar, bukan mempermalukan atau menghukumnya. Suasana yang awalnya tegang mulai mencair dengan kata-kata bijaknya. Kakek tua itu akhirnya membuka seluruh rahasia hidupnya di hadapan Gus Ikdam dan jamaah. Dengan suara lirih, ia bercerita tentang kehidupannya yang penuh penderitaan. Ia dulunya seorang pekerja serabutan, tetapi usia yang semakin tua membuatnya kehilangan pekerjaan. Tidak ada keluarga yang bisa membantu, dan ia pun hidup sendirian di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. "Saya sudah mencoba banyak cara, Gus," katanya sambil menundukkan kepala. "Tapi setiap kali saya mencoba mencari pekerjaan, orang-orang menolak karena saya sudah tua. Tidak ada yang peduli. Saya terpaksa mengambil jalan ini, meski hati saya sebenarnya menolak." Ucapannya membuat beberapa jamaah terenyuh. Beberapa bahkan terlihat menghapus air mata. Namun, ada juga jamaah yang merasa bahwa alasan tersebut tidak cukup untuk membenarkan perbuatannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Kita semua menghadapi kesulitan, tapi itu bukan alasan untuk mencuri atau merugikan orang lain." Gus Ikdam mendengar komentar itu dengan tenang dan meminta semua pihak untuk bersabar. Dengan penuh kesabaran, Gus Ikdam berkata kepada kakek itu, "Kesalahan memang telah terjadi, tetapi Allah Maha Pengampun. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama." Kata-kata itu menjadi titik awal bagi kakek tua untuk melihat harapan baru dalam hidupnya.
Setelah mendengar kisah hidup kakek tua itu, suasana di dalam masjid berubah menjadi haru. Beberapa jamaah yang sebelumnya marah kini mulai menunjukkan simpati. Mereka memahami bahwa di balik kesalahan yang dilakukan kakek tersebut, ada penderitaan panjang yang membuatnya terjebak dalam pilihan yang salah. Gus Ikdam, dengan kebijaksanaannya, mengajak jamaah untuk merenungkan bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, sebesar apapun dosa seseorang, Allah selalu membuka pintu taubat, diujarnya dengan suara yang lembut. Ucapan itu menenangkan hati banyak orang, termasuk kakek tua yang kini menundukkan kepala dengan penuh rasa bersalah. Melihat kakek itu menangis, beberapa jamaah mulai mendekatinya. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai pelaku kesalahan, melainkan sebagai saudara yang membutuhkan pertolongan. Salah seorang dari mereka bahkan menawarkan sebotol air minum dan menyuruhnya untuk tenang. Perlakuan baik ini membuat suasana yang tadinya tegang berubah menjadi penuh kehangatan. Gus Ikdam pun melanjutkan dengan nasihat kepada semua jamaah. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Kita tidak hanya harus memperbaiki diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang sedang kesulitan agar tidak tergelincir ke jalan yang salah. Kata-kata itu disambut dengan anggukan oleh para jamaah, yang kini merasa bahwa kejadian ini memiliki hikmah besar. Gus Ikdam kemudian mengalihkan fokusnya sepenuhnya kepada kakek tua tersebut. Ia menatapnya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, Bapak, hidup ini memang penuh ujian. Kadang, kita merasa putus asa hingga akhirnya memilih jalan yang salah. Tapi percayalah, selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk berubah. Kata-katanya disampaikan dengan penuh keyakinan, membuat hati kakek tua itu semakin tersentuh. Kakek tua tersebut mengangguk pelan, lalu berkata, terima kasih, Gus. Saya benar-benar menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan suara bergetar, seolah-olah beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Gus Ikdam lalu melanjutkan nasihatnya kepada seluruh jamaah. Ia mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat, dan setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan tempat kita kelak. Jika kita melihat saudara kita tergelincir, tugas kita adalah membantunya bangkit, bukan menambah bebannya dengan hukuman atau cemoohan, diujarnya dengan tegas. Nasihat itu tidak hanya ditujukan kepada kakek tua, tetapi juga kepada jamaah yang hadir. Banyak dari mereka yang merasa bahwa kata-kata Gus Ikdam menyentuh hati mereka. Beberapa bahkan mulai merenungkan kesalahan-kesalahan mereka sendiri dan bertekad untuk memperbaiki diri. Setelah memberikan nasihat panjang, Gus Ikdam memutuskan untuk memberi kakek tua itu sebuah kesempatan kedua. Setiap orang berhak untuk berubah, katanya dengan tegas. Ia lalu meminta jamaah untuk membantu sang kakek agar tidak lagi tergelincir ke jalan yang salah. Mari kita jadikan masjid ini sebagai tempat berbagi, bukan hanya ilmu, tapi juga kepedulian, lanjutnya. Tanpa ragu, Gus Ikdam mengulurkan tangan kepada kakek tua itu, tanda bahwa ia bersedia membantunya. Melihat tindakan Gus Ikdam, beberapa jamaah mulai bergerak. Salah seorang dari mereka menawarkan pekerjaan kecil di warungnya, sementara yang lain mengusulkan untuk menggalang dana bagi sang kakek. Ide-ide itu disambut dengan semangat oleh jamaah lain. Kakek tua itu tak kuasa menahan tangis. Ia merasa sangat terharu atas kemurahan hati Gus Ikdam dan para jamaah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mendapatkan bantuan sebesar ini, katanya sambil menghapus air mata. Ia berjanji untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, memperbaiki hidupnya, dan menjauhi segala perbuatan buruk. Jamaah pun mulai bergerak. Mereka mengumpulkan uang secara spontan untuk membantu sang kakek memulai hidup baru. Tidak hanya itu, beberapa orang bahkan menyumbangkan pakaian dan makanan. Dalam waktu singkat, suasana masjid berubah menjadi simbol kehangatan dan solidaritas. Semua orang merasa bahwa malam itu adalah momen yang penuh berkah. Jamaah yang sebelumnya marah kini berubah sikap. Mereka terinspirasi oleh tindakan Gus Ikdam, yang memilih untuk mengampuni dan membantu, daripada menghukum. Salah seorang jamaah berkata kepada temannya, kita semua pernah salah. Apa yang dilakukan Gus Ikdam benar-benar mengingatkan kita bahwa Allah Maha Pengampun. Ucapan itu disambut anggukan setuju dari jamaah lainnya. Di sudut lain masjid, seorang pemuda yang awalnya paling keras menentang kakek tua itu kini berbalik. Ia mendekati kakek tersebut dan berkata, Pak, saya minta maaf kalau tadi saya terlalu keras. Semoga bantuan ini bisa menjadi awal baru untuk Bapak. Kata-kata itu membuat sang kakek semakin terharu. Ia merasa bahwa masih ada harapan di tengah dunia yang selama ini ia anggap kejam. Jamaah lain pun ikut serta menunjukkan dukungan mereka. Salah seorang ibu berkata,
Mulai sekarang, kalau Bapak butuh makanan, datang saja ke rumah saya. Tidak perlu malu." Perkataan itu membuat jamaah lain ikut menawarkan bantuan serupa. Suasana malam itu benar-benar dipenuhi semangat persaudaraan. Respon jamaah menjadi bukti bahwa perbuatan baik dapat mengubah situasi seburuk apapun. Banyak dari mereka yang pulang malam itu dengan perasaan damai. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu dari ceramah Gus Ikdam, tetapi juga pelajaran nyata tentang keikhlasan dan kepedulian. Setelah semua perhatian yang ia terima malam itu, kakek tua tersebut merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Di depan Gus Ikdam dan seluruh jamaah, ia berkata dengan tulus, "Saya menyesal, benar-benar menyesal. Saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Terima kasih karena kalian tidak menghukum saya, tetapi justru membantu saya." Suaranya bergetar, mencerminkan rasa bersalah yang mendalam. Gus Ikdam tersenyum dan menepuk bahu kakek itu. "Penyesalan adalah awal dari perubahan, Pak. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita melangkah ke depan," katanya. Kata-kata itu menjadi dorongan besar bagi sang kakek, yang merasa bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup. Jamaah yang melihat penyesalan itu ikut merasa lega. Mereka mulai memahami bahwa kakek tersebut adalah korban dari kerasnya kehidupan, bukan semata-mata orang jahat yang sengaja ingin merugikan orang lain. Salah seorang jamaah bahkan berkata, "Semoga penyesalan ini menjadi pintu taubat dan berkah bagi kita semua." Setelah pengakuan dan permintaan maaf itu, suasana masjid menjadi tenang. Semua yang hadir malam itu merasa bahwa kejadian tersebut memberikan pelajaran berharga. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan masjid dengan perasaan negatif, melainkan dengan harapan dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa hari setelah kejadian di masjid, kakek tua itu mulai menjalani hidup barunya. Dengan bantuan jamaah, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah warung sederhana. Meski hanya pekerjaan kecil, kakek tersebut menjalankannya dengan penuh semangat dan rasa syukur. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang lebih baik. Ia juga mulai rajin mengikuti pengajian yang diadakan Gus Ikdam setiap pekan. Kakek itu duduk di barisan depan, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Tidak hanya itu, ia juga mulai memperbaiki ibadahnya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Para jamaah yang mengenalnya merasa bangga melihat perubahan besar pada kakek tersebut. Salah seorang jamaah berkata, "Saya tidak menyangka beliau bisa berubah secepat ini. Allah memang Maha Kuasa." Ucapan itu menyebar, dan banyak jamaah yang semakin mendukung kakek tersebut. Perlahan-lahan, kakek itu tidak lagi merasa terasing atau sendirian. Ia merasa bahwa masjid dan jamaah di sekitarnya adalah keluarga barunya. Hidupnya kini dipenuhi rasa syukur, dan ia bertekad untuk menggunakan kesempatan ini untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Kisah kakek tua itu menjadi pembicaraan hangat di kalangan jamaah. Banyak dari mereka yang merasa bahwa kejadian tersebut adalah pelajaran berharga. "Kita tidak tahu seberapa berat ujian yang dihadapi orang lain," kata salah seorang jamaah. "Yang penting adalah bagaimana kita bisa membantu mereka melewati ujian itu." Gus Ikdam pun menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan ceramah di pengajian berikutnya. Ia mengatakan bahwa kisah kakek tua itu adalah contoh nyata bagaimana kasih sayang dan pengampunan dapat mengubah hidup seseorang. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi setiap manusia memiliki peluang untuk menjadi lebih baik, ujarnya. Banyak jamaah yang mulai mengubah cara pandang mereka terhadap orang lain. Mereka lebih berhati-hati dalam menilai, tidak lagi mudah menghakimi tanpa mengetahui latar belakang seseorang. Hal ini membuat komunitas jamaah menjadi lebih solid dan saling mendukung. Hikmah lain yang dirasakan adalah meningkatnya semangat berbagi di antara jamaah. Mereka semakin rajin membantu sesama, baik dalam bentuk materi maupun dukungan moral. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa kejadian di pengajian malam itu membawa dampak positif yang besar. Beberapa bulan kemudian, kakek tua itu kembali datang ke pengajian Gus Ikdam. Namun, kali ini ia datang bukan sebagai pelaku kesalahan, melainkan sebagai jamaah yang tulus mencari ilmu. Ia terlihat lebih sehat dan rapi, membawa Al-Quran kecil di tangannya. Setelah pengajian selesai, kakek itu mendekati Gus Ikdam dan berkata, Terima kasih, Gus. Berkat bantuan Anda dan para jamaah, hidup saya berubah. Saya sekarang merasa lebih dekat dengan Allah." Ucapan itu membuat Gus Ikdam tersenyum bangga. Ia merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Para jamaah yang melihat kakek itu pun merasa bahagia. Mereka menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada dirinya adalah bukti bahwa kasih sayang dan kepedulian dapat mengalahkan kebencian. Malam itu,
Suasana masjid dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Kisah kakek tua itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tidak hanya bagi jamaah masjid, tetapi juga bagi mereka yang mendengar ceritanya dari mulut ke mulut. Pengajian malam itu tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan seseorang. Itulah kekuatan kasih sayang yang diajarkan oleh Islam.